Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat yang diberi ini. Mudah-mudahan senantiasa kita nikmati di hari-hari nanti. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mengajarkan kepada umat ini bahwa orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-muslim akhul muslim. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yuslimuhu. Bahkan dijadikan mencintai saudara sesama muslim itu adalah bagian dari kesempurnaan iman. Mudah-mudahan rasa itu masih hidup dalam hati kita, karena seiring dengan melemahnya iman dan jauhnya kita dari jalan Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu pun semakin hilang, memudar dan bahkan mati. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ketika kejadian Bi'ru Ma'unah, di mana puluhan huffazul Quran, para penghafal Al-Quran yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam atas permintaan orang-orang Arab Badui untuk mengajarkan dan berdakwah di tempat terpencil. Ternyata orang-orang tersebut berkhianat, membunuh dan memutilasi saudara-saudara Nabi, sahabat-sahabatnya yang merupakan saudaranya seiman. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashadda huznan min dzalikal yawm. Saya tidak pernah melihat Nabi sedihnya lebih dahsyat dari sedihnya ketika saudaranya, para sahabatnya dibunuh oleh orang-orang tersebut. Sampai Nabi sebulan penuh, 30 hari berdoa kepada Allah melaknat suku Ra'il, suku Zakwan, suku Lahyan dan Asiyah, Asatillah. Disitulah lahir qunut nazilah, mendoakan orang-orang yang dianiaya dan dizalimi oleh orang-orang tersebut. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita di Amuriyah, jauh dari pusat pemerintahan Islam di Baghdad, diganggu oleh orang Romawi. Lalu dia berteriak, "Ya Mu'tasimah, wahai Mu'tasim." Mu'tasim adalah khalifah pada masa itu, Khalifah Bani Abbas. Saat itu tidak secepat itu berita sampai, tetapi karena hidupnya rasa yang senantiasa berisi kasih sayang kepada sesama muslim, ternyata cepat sampainya kepada Mu'tasim. Dan Mu'tasim rahimahullah bersumpah atas nama Allah tak akan mandi jenabah sampai selesai masalah tersebut. Maka dia kirim pasukan besar untuk menaklukkan Amuriyah hanya gara-gara seorang wanita. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang fasik sekalipun,
pemimpin yang fasik di masa itu, yang disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam As-Siyar, Hisham ibn Hakam minal umara'il fusaq, di antara pemimpin-pemimpin muslim yang fasik. Tapi ketika ada seorang Romawi mengganggunya, seorang Salibi mengganggunya, dan sampai berita itu kepadanya, maka dia juga mengirim pasukannya sampai ke kampung nenek tersebut. Dan setelah dia bertemu dengan wanita tersebut, dipanggil ke Baghdad atau ke pusat pemerintahan, lalu tanyakan, ya imra'ah, hal aghathaki Hisham ibn Hakam? Qala wallahi na'am, wallahi Allah a'azzallahu Hisham ibn Hakam atau Hisham ibn Hakam. Begitu hidupnya rasa pada masa itu kaum muslimin, karena mereka paham bahwa melenyapkan satu jiwa. Kita tidak bicara dengan urusan politik, tidak bicara dengan masalah infrastruktur yang hancur, karena semua itu bisa dibangun. Masalah yang kita hadapi adalah jiwa seorang muslim itu sangat berharga di sisi Allah. Min ajli zalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Karena itu kami wajibkan kepada Bani Israel bahwasanya siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena qisas atau bukan karena berbuat kerusakan di atas permukaan bumi, siapa yang membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh manusia. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadisnya, wallahi la zawalud dunya ahwanu ala Allah min qatli nafsil muslim. Demi Allah, hilangnya dunia ini, lenyapnya dunia dan seisinya ini di sisi Allah lebih rendah daripada terbunuhnya jiwa seorang muslim. Wallahi la naqdul Ka'bah hajaran ahwanu indallah min qatli nafsin muslimah. Runtuhnya Ka'bah, hancur lebur menjadi batu-batu kerikil, itu di sisi Allah juga lebih kecil dibanding dengan terbunuhnya jiwa seorang muslim. Begitu berharganya kaum muslimin. Tapi ternyata kalau kita melihat hari ini, apa yang kita dengar dan apa yang kita saksikan, daging berpisah dengan tulang, orang dalam meminta bangunan bertingkat, dalam kondisi kekurangan makanan dan obat-obatan, tidak ada listrik, diserang dari seluruh penjuru. Seolah-olah tidak ada orang Islam di dunia ini. Seolah-olah tidak ada orang Islam di dunia ini. Yang lebih sakitnya adalah sesama muslim hari ini juga habis berdebat kusir dalam masalah membantu saudaranya sesama muslim di sana. Tidak bantu juga, tapi menghabiskan waktu berdebat. Apakah dibantu atau tidak? Subhanallah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah Al-Quds, bukankah Al-Masjidil Aqsa adalah bagian tak terpisahkan dari kita umat Islam? Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid? Tidak dianjurkan untuk melakukan safar, perjalanan jauh untuk beribadah kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa, wal Masjidil Nabawi, dan Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa. Satu kali salat di Masjidil Haram
lebih dari 100.000 kali salat nilainya. Satu kali salat di Masjid Nabawi lebih dari 1.000 kali salat di masjid lainnya, dan satu kali salat di Masjidil Aqsa lebih baik daripada 500 kali salat di masjid yang lain. Bukankah Allah ketika men-Isra' dan Mi'rajkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, bukankah Nabi kita alaihi salatu wassalam di-Isra'kan melalui Baitul Maqdis? Bukankah nanti di hari kiamat Palestina, Baitul Maqdis menjadi ibu kota khilafah Islamiyah, menjadi ibu kota pemerintahan Islam ketika turunnya Isa al-Masih, ketika datangnya Al-Mahdi al-Muntazar. Ma'asyurul kiram dirahmati Allah. Dan Fustat Ghutatu Dimashq adalah markasnya pasukan Islam melawan Dajjal. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, maka tanah ini, Baitul Maqdis yang suci, adalah tanah kita. Disitulah kita akan Allah izinkan mengalahkan orang-orang Yahudi. Alhamdulillah, walaupun banyak dhamir yang sudah mati, banyak rasa yang sudah mati, yang tidak sensitif lagi, mungkin karena ketakutan. Semua kita dalam ketakutan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, sesungguhnya saudara-saudara kita di Gaza saat ini itulah bagian daripada silsilah, adalah seperti film seri yang telah berkelanjutan dari tahun 48. Terjadi pembunuhan massal di Palestina, Khan Yunus, Sabra wa Shatila, dan masih banyak lagi silsilah, rantaian-rantaian kejahatan orang-orang Yahudi terhadap umat Islam. Memang Allah memberitakan. Mungkin ada yang bertanya, Al-Quran tidakkah bercerita tentang kejadian ini? Al-Quran sudah menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah itu terbelenggu. Maknanya Allah itu adalah kedekut. Subhanallah, Allah yang jawab, bal yadahu mabsutatan. Mereka pula yang mengatakan nahnu al-aghniya, kitalah orang-orang yang kaya, Allah sesungguhnya tidak memiliki apa. Kaum muslimin sekalian jemaah yang dirahmati Allah SWT, dan mereka memandang bahwa selain agama mereka, menganggap mereka adalah sebagai bangsa-bangsa yang kalau mereka lakukan apapun tindakan tidak ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menganggap sebagai sya'bullah al-mukhtar, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan para kekasihnya. Tapi Allah menjawab, qul falima yu'adzibukum, tetapi kenapa Allah mengazab kalian kalau memang kekasih-kekasihnya? Kaum muslimin sekalian jemaah yang dirahmati Allah SWT, dan janji Allah itu akan terjadi, bahwasanya di sanalah nanti kita berperang dengan Yahudi sampai benda-benda mati pun akan berbicara kepada seorang muslim, ya muslim, hadza wa yahudi wara'i min khalfi faqtuluh, ini ada orang Yahudi bersembunyi di belakangku, maka bunuhlah dia. Subhanallah. Kaum muslimin sekalian jemaah yang dirahmati Allah SWT, illa al-gharqad, kecuali pohon gharqad, disebutkan oleh kaum muslimin yang di sana
bahwa orang-orang Yahudi rata-rata menanam pohon gharqad ini. Pohon gharqad itu seperti pohon beringin. Mungkin ke awak banyak antu ya? Pohon beringin? Kan banyak antu. Yang banyak antu nampak memang dokek dengan orang-orang Yahudi, na'udzubillah. Tapi orang Yahudi percaya dengan hadis itu. Percaya dengan hadis itu. Mungkin sebagian kaum muslimin tidak mengimaninya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Nah, kalau tadi Nabi SAW membela saudara-saudaranya, kalau tadi para khalifah dengan izzahnya membela saudaranya walaupun hanya satu orang, bagaimana dengan kita kaum muslimin yang banyaknya yang terbunuh dalam waktu hitungan menit dan detik, ribuan orang nyawa melayang, ribuan orang nyawa melayang. Apa yang bisa kita lakukan? Ada yang bisa kita lakukan? Banyak yang bisa kita lakukan kaum muslimin. Pertama, orang-orang di sana mereka punya kewajiban karena negerinya diserang, mereka wajib membelanya. Karena ini adalah jihad yang tidak memerlukan izin siapapun. Karena bila negeri kita diserang, negeri kita, tempat tinggal kita diserang oleh orang kafir, maka wajib bagi setiap orang yang punya kesanggupan dan orang yang sudah balik berakal untuk melakukan jihad. Tak perlu izin baik daripada pemerintah maupun dari orang tua, karena ini sifatnya fardu ain. Nah, bagaimana dengan yang di luar tempat tersebut? Nah, apakah punya kewajiban? Maka kewajiban mereka adalah membantu dengan kekuatan yang mereka miliki. Dalam hal ini tentu kepada para pemerintah negeri muslim. Pada pemerintah negeri muslim manapun berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada mereka. Ya, bantuan dengan apa? Kalau kekuatan ya dengan kekuatan. Karena perang itu ada perang fisik, ada perang ekonomi, ada perang pemikiran. Sekarang perangnya perang fisik. Maka yang dilakukan adalah memberikan bantuan secara fisik, bala tentara, untuk menghentikan agresi dan penjajahan Israel kepada negeri kaum muslimin. Dan mereka yang memiliki harta dan bisa dipastikan sampai kepada yang berhak, maka berkewajiban pula untuk memberikan bantuan tersebut. Karena mereka dari sisi tenaga insya Allah mereka punya kemampuan, tetapi bahan-bahan makanan, logistik dan obat-obatan, listrik, air semua diputus oleh penjajah. Maka ini yang sangat diperlukan oleh kaum muslim. Dan yang tak kalah pentingnya adalah senantiasa di waktu-waktu yang mustajab dan bahkan setiap saat jangan lupa mendoakan mereka, karena doa saudara bagi saudaranya di tempat lain itu adalah mustajab. Dan itu setidak-tidaknya bentuk kepedulian kita, bentuk bahwa kita masih punya hati nurani yang tidak rela dengan segala bentuk penjajahan, dengan segala bentuk kezaliman. Karena Nabi menggambarkan masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan orang beriman dalam membangun kasih sayang di antara mereka, saling mencintai, saling menjaga, adalah seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit,
maka anggota tubuh yang lain ikut merasakan, sampai tidak bisa tidur, sampai meriang kepanasan. Itu yang dulu ketika Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, ketika Baitul Maqdis dikuasai selama 40 tahun oleh pasukan Salib, dia selama itu atau sampai kembali sampai kembali bisa merebut Baitul Maqdis, diberitakan beliau tidak makan. Beliau tidak makan kecuali mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh tabib khususnya. Artinya beliau bersumpah tidak akan makan sampai Baitul Maqdis benar-benar dibebaskan dari orang-orang Salib. Kenapa? Karena orang Salib ketika masuk Baitul Maqdis, ketika masuk Maqdis, mereka mengotori kota suci tersebut dengan pembantaian yang tidak mengenal kasih sayang. Diberitakan tidak kurang dari 800.000 nyawa melayang di tengah kota di Baitul Maqdis, dan itu diabadikan dalam syair para pujangga mereka, bahwa mereka merasa bangga ketika berenang darah naik kuda di kota Baitul Maqdis. Tapi lihat, setelah 40 tahun kembali direbut oleh kaum muslimin dewa pimpinan Al-Mujahid, yaitu Salahuddin, hidupkan bukan untuk menghabisi. Tidak seperti yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, bagi mereka adalah menghancurkan dan menghabisi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang dulu dilakukan Nabiul Islam ketika melakukan atau menyerang Makkah dan membebaskan Makkah dari kaum kufar kafirin dan musyrikin. Beliau perintahkan tidak boleh dibunuh kecuali mereka yang memberikan perlawanan. Tidak boleh membunuh kecuali mereka yang membawa senjata. Lalu Nabi umumkan, siapa yang masuk Masjidil Haram fahuwa amin, dia aman. Wa man dakhala baitahu fahuwa amin, siapa yang berdiam dalam rumahnya dia aman. Wa man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin, siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan dia amin, dia aman. Akhirnya hampir tidak ada setetes darah pun yang mengalir di kota Mekah. Lalu Nabi SAW kumpulkan seluruh mereka penduduk Mekah yang masih dalam keadaan musyrikin. Lalu dia katakan, ayyuhan nas, madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Apa yang kalian pikirkan? Apa yang akan saya lakukan terhadap kalian? Jawaban mereka, akhun karim, ibnu akhin karim, kamu adalah saudara mulia kami, anak saudara mulia kami. Lalu Nabi SAW, benar, inilah sebenarnya yang dulu kalian ingkari. Akhirnya kata Nabi SAW, izhabu fa antumut tulaqah, pergilah kalian, sesungguhnya kalian bebas semuanya. Kaum muslimin, kaum muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tunjukkanlah kepedulian kita sebagaimana mereka hari ini dan hari-hari sebelumnya, hari-hari ke depan, dalam menghadapi masa-masa sulit. Mereka dalam keadaan serba takut, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berikanlah uluran tangan apa yang bisa kita berikan, dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menghidupkan kembali hati-hati nurani yang sudah banyak mati ini. Karena kalau seandainya umat Islam bisa bersepakat dan sama-sama bangkit untuk menghadapi penjajah Israel tersebut, mereka sebenarnya hanya sedikit. Cuma masalahnya iman yang lemah, nurani yang sudah hampir mati atau sakit, dan perpecahan umat Islam di sana sini yang sulit untuk disatukan karena masing-masing mengambil jalan sendiri. Ini menjadi hikmah bagi kita, bahwa semakin banyak aliran dalam agama, semakin sulit untuk bersama. Oleh itu kaum muslimin bahkan tidak sedikit di antara
aliran-aliran tersebut adalah ibarat duri dalam daging yang sering berkhianat kepada kita, khususnya orang-orang Syiah Rafidah. Orang Syiah Rafidah, mereka ini pernah ditanyakan kepada seorang ulama, dipanggil oleh hakim bi amrillah, seorang pemimpin pemerintahan Fatimiyin di Mesir dulu, hakim bi amrillah, yang dia ini kalau namanya disebut orang mesti sujud. Ya, bila namanya disebut di jalan, di pasar, di kantor, di sekolah, bila namanya disebut mesti sujud. Siapa yang tidak sujud, maka siap-siap untuk hilang atau dihilangkan nyawanya. Ini adalah pemimpin Syiah Fatimiyah dulu Mesir. Nah, dia panggil seorang ulama ini, lalu diuji di depannya. Saya lupa namanya, dari ahli sunnah. Lalu katanya, apa katanya? Kalau kau punya 10 anak panah, maka kemana yang akan engkau tembakkan? Ke kami, orang Syiah, atau ke orang Salibis, tentara Salib, yang juga waktu itu sedang perang Salib. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ingat, selama perang Salib tak pernah orang Syiah melakukan serangan kepada kaum Salib. Selama perang Salib tidak pernah orang Syiah menyerang orang Salib. Dan selama Israel menjajah Palestina, tak pernah juga orang Syiah menembakkan rudalnya ke kota Tel Aviv. Tidak pernah mereka melakukan itu. Kalaupun ada di kamera, itu hanya permainan sebelaka antara mereka. Dan bisa dibuktikan dengan kasat mata bahwa Syiah Amerika dan Israel adalah satu, apa namanya? Tiga tali apa? Hah? Setalinya, setali tiga. Hah? Nah, tiga tunggu sejarah kan awak doang orang. Hah? Tiga serangkai. Tidak ada istilah satu tali tiga. Hah? Tidak, entah awak doh tali pilih tiga. Kalau salah sabu itu enggak. Naam, wajhani li umlatin wahidah. Lama besar pesan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka adalah orang-orang yang bersekongkol semuanya. Makanya jangan harap mereka akan membela orang-orang ahli sunnah. Tidak mungkin. Makanya Salahuddin sebelum membebaskan Palestina, yang dilakukannya terlebih dahulu adalah menumpas kekuatan Syiah di Mesir. Lalu ditanyakannya, apa jawaban beliau? Ihzar as-salibiyyin marrah. Hati-hati terhadap orang salib. Pada waktu itu perang salib. Satu kali, wahzar al-syi'at ar-rafidah tis'a marrat. Hati-hati terhadap orang salib satu kali, dan hati-hatilah kalian terhadap orang Syiah 9 kali. Saking dahsyatnya permusuhan mereka terhadap umat Islam. Bukankah Baghdad 565 dikuasai oleh orang Mongol berkat menterinya Ibnul Alqami dan kepala polisinya Safiyuddin At-Tusi. Dua-duanya adalah orang Syiah Rafidah, bersekongkol dengan Holako Khan sampai mengurangi pasukan di kota Baghdad dari 120.000 pasukan menjadi hanya tinggal 20.000 pasukan, dengan alasan pemangkasan anggaran, efisiensi anggaran, karena negeri dalam kondisi aman. Akhirnya mereka tempatkanlah mata-mata mereka di kota Baghdad, dan akhirnya dengan mudah pasukan Mongol menguasai kota Baghdad. Tahun 2001 Baghdad jatuh lagi ke tangan Inggris dan Amerika. Dan sehari sebelum serangan itu, Presiden Amerika sedang berada di Teheran untuk
perpindahan kekuasaan dari ahli sunnah kepada Syiah Rafidhah. Mereka yang telah menghancurkan Yaman, yang telah merusak Lebanon dan menghancurkan Suriah. Oleh sebab itu ulama tadi ketika ditanya oleh Hakim bi Amrillah, kemana panah-panah? Kan dia bilang, saya akan ambil satu, saya arahkan ke orang salib, karena dalam perang salib, dan 9 akan kami arahkan kepada kalian. Nah, dia bilang 9 anak panah saya akan saya tujukan kalian, karena kalian lebih berbahaya daripada orang salib, lebih berbahaya daripada orang Yahudi sendiri, karena mereka adalah musang berbulu ayam, serigala berkulit domba, menggunting dalam lipatan, menikam kawan mono aja lah yang penting. Jadi bukan hanya kawan seiring. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di antara penghambat bagi kaum muslimin untuk membantu Palestina, di antaranya adalah di sekelilingnya ada orang-orang Syiah Rafidhah. Ada yang bertanya sambil menggugat, kenapa Arab Saudi dan negara Teluk tidak membantu dengan militer Palestina? Lalu saya katakan, ini analisa saya bukan ahli militer, tapi yang saya ketahui, Jordan hubungan diplomatiknya mesra dengan Israel. Syria orang Syiah sama dengan Yahudi. Kemudian Lebanon juga Syiah. Dari mana mereka akan menerbangkan pasukannya kalau begitu mau? Karena tidak ada izin terbang pesawat tempur di atas udara mereka. Teman-teman tahu kan aturan itu? Kalau tanpa izin tak mungkin. Dari mana? Arah Turki juga sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel. Mesir sahabat kentalnya. Mesir sahabat, maksud saya bukan orang Mesirnya yang salah paham, pemerintahnya yang orang-orang berkuasa. Kalau saya bilang Mesir atas singgung lah, tuan-tuan. Kalau rakyatnya pasti mencintai Palestina. Iya. Sama dengan kita hari ini misalnya, kalau boleh ada izin pergi, kita mau pergi lah. Mau pergi? Nah, cobalah dengarkan bapak-bapak kita di atas. Andainya ada izin, tapi kalau tidak izin bisa pergi? Nyalang Singapura lah, karena KBN. Itu boleh yang kamu itu, iya kan? Kan nyalang Singapura misalnya, atau nyalang Malaysia. Sudah itu bang baliang kamu. Kalau baliang di sambui dapat ada elo ajaknya, kan tidak dapat cap teh tertarik teroris. Nah, dapat cap teroris. Oleh sebab itu, andainya pemerintah membuka sukarelawan untuk bantu, saya yakin banyak kita yang mau pergi. Iya, dia tidak ada kojut. Kaum muslimin bukan, karena memang panggilan hati kita. Mereka memang perlu dibela. Tapi apa boleh buat? Seolah-olah antara rakyat dengan pemerintahan Islam di mana-mana pun mereka kesulitan untuk pergi karena dihambat oleh kebijakan di atas. Oleh sebab itu doakan dan berikan masukan, desak dengan kekuatan yang dimiliki untuk supaya mereka yang turun tangan sebelum kita turun tangan. Nah, rupanya banyak nak pergi ke sana. Subhanallah. Iya. Nah, cuman karena tidak ada kesempatan untuk itu. Lalu nak sampai ke Palestina lah sebab orang apa itu? Kalau sampai lah. Nah, itu pula yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang tinggal dekat dengan Palestina sendiri. Antum masuk lewat Mesir berhadapan dengan tentara Mesir. Laut perbatasan Jordan dengan tentara Jordan. Lewat Syria dengan tentara Bashar Assad yang Syiah. Dengan Lebanon dengan tentara Lebanon yang Syiah. Lalu mau masuk dari mana? Nah, satu-satunya jalan adalah melalui PBB. PBB siapa yang ngatur? Nah, PBB siapa yang ngatur? Sama jadinya ya. Jadi kalau makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya katakan kalau kita tidak berilmu tentang sesuatu lebih baik tidak berkomentar, diam saja daripada salah komentar. Ya dulu ketika perang Teluk, Irak menginvasi Kuwait,
Itu bukan Amerika yang diminta dulu oleh rajanya, Raja Fahd, tapi dia menelpon 29 kepala negara muslim, termasuk mendiang Tonga Soeharto, Pak D ya, Pak D Soeharto tidak bisa, Pak C Mahathir tidak siap, ya, dan lain-lainnya, termasuk pemerintah Pakistan, Mesir, Maroko, Jordan dan sebagainya. Tidak ada yang siap membantu. Maka mau tidak mau terpaksa minta fatwa ulama untuk mengizinkan Amerika masuk ke wilayah Arab. Itu ketujuh deh ayam tadi. Nyawang itu dia ungki tahu ya. Hatnya bilo jualan punya kan. Jadi dia langsung minta terus dicuki-cuki tahu ya. Nah, sedangkan pemerintahan Islam tak ada yang siap satupun. Demikian juga kalau hari ini, kalau sempat mereka turun sendiri akan nolong-nolong tanjawo, termasuk Indonesia suku. Karena awak si kono pesuka pencome iya ndak sampai sabu dong awak uang kantor kau juga pencu. Tapi pencome di kampung tolongnya tiba di lu ndak lawan uang deh. Bagak domba tiba di lu awak sama awak cuma Allah musta'an. Baik, masuk waktu. Kita cukup sampai di sini. Lepas azan sambung, ustadznya nyambung ya. Nah, saya sampaikan hanya sampai di sini. Nanti lepas azan kita minta Ustadz Mas Nur menyambungnya. Ya, Ustadz. Anda sudah ada pendahuluan. Nah, baik, hayakumullah. Nanti setelah beliau mulai saya minta izin sebentar. Nah, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika ditanya oleh dokter tadi, siap berangkat ke Palestina? Siap berangkat ke Palestina? Sepertinya kita takut semua kayaknya. Kita bukan takut kepada pemerintah, sepertinya takut kepada istri. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin, berangkat ke Palestina? Kita katakan karena terhalang oleh administrasi atau pemimpin, toh tidak membuat kita tidak bisa berangkat. Mari kita berangkatkan harta kita. Sebagaimana Imam Maghrib tadi mengatakan, membacakan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah tawarkan kepada kita jihad dengan harta, bukan jihad dengan jiwa kita. Maka ma'asyiral muslimin, sebagaimana tajuk kita malam ini, wahai Palestina, lukamu adalah lukaku, deritamu adalah deritamu, deritamu adalah deritaku. Mari kita wujudkan mana rasa derita mereka menjadi derita kita. Maka kembali kita buka sunduk khusus untuk Palestina. Kita tidak hanya berdoa, ma'asyiral muslimin, karena doa adalah sesuatu yang mudah insyaallah kita lakukan, tetapi juga mari kita sempurnakan dengan harta kita insyaallah. Maka petugas insyaallah, mujahid harta, silakan kita keluarkan harta kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saudara-saudara kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejatinya yang menderita adalah saudara kita, saudara-saudara kita di Palestina. Tetapi di balik itu adalah terbukanya pintu ladang amal yang luar biasa. Harta-harta yang nanti kita serahkan ini merupakan saksi kecintaan kita terhadap saudara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanya kita, saudara. Allah akan tanya kita, wahai saudaraku. Ketika kita tidur dalam keadaan nyaman, sementara saudara seiman kita mereka ketakutan. Ketika kita tidur di kasur-kasur empuk kita, mereka terbaring di lantai kasar, bahkan di tanah yang penuh dengan debu. Ketika kita menghangatkan badan di rumah kita, mereka kedinginan. Ketika kita nyaman, aman, mereka dalam keadaan ketakutan. Mari kita kurangi derita mereka. Rasa simpati, rasa persaudaraan kita mari kita tunjukkan, ma'asyiral muslimin. Kita infakkan yang terbaik dari harta kita, karena Allah memuji orang-orang yang memberikan harta yang paling ia cintai. Ma'asyiral muslimin, insyaallah Yayasan Hamalatul Quran GPSM Kampar, ya, Darul Hijrah, Bangkinang Mengaji, Rabbani FN, dan sahabat Ustadz Dasman, insyaallah kita akan terus menunggu, ya, akan mengumpulkan infak-infak kita. Insyaallah kita akan kirimkan ke Palestina. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, rasanya kalau kita menceritakan keadaan mereka di sana, rasanya tak cukup hati ini menampung kesedihan, kegundahan. Anak-anak kecil yang tertimpa reruntuhan yang luar biasa, yang tubuh mereka dalam keadaan terpisah-pisah, ya,
maka ini sebenarnya adalah ujian bagi kita kaum muslimin, ya, karena kita telah jauh dari agama. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu-pintu hidayah bagi kita semua. Insyaallah ma'asyiral muslimin, kita akan tunggu beberapa saat nanti, beberapa hari ke depan, donasi sudah resmi dibuka di grup-grup kita. Yang pertama di grup GPSM, donasi sudah kita buka. Kemudian di grup Yayasan Hamalatul Quran Kampar juga, dan kita akan kirimkan juga di grup Darul Hikmah, ya, Darul Hikmah dan grup-grup yang lain insyaallah. Kalau malam ini belum terbawa, maka yang di rumah jangan kita sampai picingkan mata kita untuk kita infakkan untuk saudara-saudara kita. Darul Hijrah, Masya Allah, Darul Hijrah. Darul Hijrah. Atau malam ini ada pengakuan ma'asyiral muslimin, alhamdulillah di dalam pengakuan lewat WA group ada sudah 8 yang pengakuan, insyaallah. Ya, pengakuan ini juga kita ambil malam ini, insyaallah. Ustaz Akhina Akhdiyat, ya, berdiri sebentar, insyaallah pengakuan. Silakan. Pengakuan insyaallah. Ayo, malam ini ya kami menginginkan masyaallah di atas 100.000 insyaallah. Ya. Insyaallah. Kita minta waktu kepada pengurus 10 menit insyaallah. Silakan. Kalau tidak ada uang cash, boleh kambingnya nanti kita gadaikan. Ya. Kalau tidak ada uang cash, umpamanya 1 kambing sawitnya kita gadaikan insyaallah. Ya, atau 1 pintu rukonya juga boleh. Atau 1 kendaraannya insyaallah. Bi amwalikum wa anfusikum. Silakan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah abang kita insyaallah 1 juta. Bang jurnalis, mudah-mudahan Allah kabulkan sebagai jihadnya membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Insyaallah fastabiqul khairat malam ini. So? Bang Ali Amran 200. Tercatat masyarakat muslimin. Kita catat. Ya, niat kita sudah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat oleh Allah, apalagi kita bayar. Ya, 1 niat dicatat dengan 1 kebaikan. Diamalkan maka 10 kebaikan. Bang Haji Amnur. Ya, masih ada 8 menit lagi ma'asyiral muslimin, silakan. Yang di sebelah kiri kami, silakan. Insyaallah kalau kita buat pengakuan malam ini sebagai motivasi yang lain insyaallah. Ya. Insyaallah dari saudara kita Hafiz Guntung 1 juta. Silakan ma'asyiral muslimin, kita minta izin kepada pengurus, ya, sebentar waktu kita untuk mengumpulkan, ya, infak sedekah yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini cara kita berjihad ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya, kalau tidak nanti lukamu lukaku ini tinggal slogan saja, tinggal ngaji saja. Kalau kita ngaji setiap malam, kita ngaji ma'asyiral muslimin, ngaji di Masjid Raya, ngaji di Al-Akhiram, ngaji kita di Al-Madinah, ngaji kita di Tirmizi, ngaji kita di Darul Hijrah. Intinya infak inilah kajian kita insyaallah malam ini insyaallah. Bang Buyung Abadi 1 juta. Bang Faisal 100. Ya, ma'asyiral muslimin, ayo. Malam ini kita, ya, akan lihat kemampuan kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan bi amwalikum wa anfusikum, dengan badanmu, dengan jiwamu dan hartamu. Tadi disampaikan oleh Ustadz kita, kalau badan rasanya tak mungkin kita sampai ke sana. Akan banyak penghalang-penghalang.
Alun sampai ke Palestina lah, di Singapura semua pulang nih. Teroris tangannya balik. Nah, kita kirimkan. Ada lagi peluang jihad kita, yaitu harta kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harta yang diinfakkanlah harta sejati buat kita insyaallah. Yang lain akan diwariskan. Lima menit lagi ma'asyiral muslimin. 5 menit lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan amal bagi orang-orang beriman akan terus dibuka oleh Allah dengan berbagai cara. Di antara caranya Allah uji saudara kita di Palestina, ya, dibantai oleh Zionis Yahudi, ya. Derita mereka kita sudah bisa melihat. Derita kita bagaimana? Nih, kita berusaha, ya, menanggung perasaan, ikhlas karena Allah, menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kita pernah lakukan donasi untuk Suriah sampai 600 juta. Di sana juga ada history, sweet history, ada yang menyumbangkan kambing, ya. Ya, ada yang menyumbangkan kambing, ada yang tanah kaplingnya. Ini lebih besar lagi. Kalau di Suriah dulu lawannya Syiah, ya, Syiah. Ya, kini sekarang ini lawannya jelas, yaitu Yahudi. Lawannya Yahudi. Ya. Kalau Syiah masih bertakia, dia sahabat kita, dia kawan kita. Tetapi kalau Yahudi memang dia musuh kita, dan mereka juga mengatakan Islam adalah musuh mereka. Mari ma'asyiral muslimin, jangan ragu kita untuk membantu saudara-saudara kita. Secara politik jangan lihat politiknya, tapi lihatlah saudara kita yang sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derita yang luar biasa. Ada apa-apa? Digompek. Ya, pengakuan termasuk yang cash 3.400.000. Masih kalah kita dengan anak siswa SMA. Siswa SMA itu sehari bisa mengumpulkan 11 juta. Padahal hanya sisa uang jajan yang mereka berikan. Ya, 1.100 orang. Ya, ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000. Sampai sore terkumpul 11 juta. Guru staf karyawan santri Al-Fauzan 7 juta. Masya Allah. Guru dan karyawan Ma'had Al-Fauzan 7 juta. Santriwati, guru, karyawan, santriwati Ma'had Al-Fauzan Ridan Permai 7 juta. Dari mana? Dari sisihkannya uang jajan mereka yang bapak-bapak ibu berikan kepada mereka. Habib 100. Ya, berarti sudah 10.5. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayo kita pengakuan dahulu, insyaallah akan Allah berikan kemudahan. Ya, niat seorang mukmin sudah dicatat satu kebaikan. Apalagi dilaksanakan akan dilipat gandakan 10 kali lipatan. Ya, sisa 1 menit setengah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk malam ini insyaallah kita cukupkan. Namun insyaallah panitia akan membuka donasi terhitung malam ini. Dan kita tutup pada waktu yang tidak ditentukan. Sekiranya nanti sudah bisa dikirim, insyaallah kita akan tutup donasinya. Tapi sepertinya donasi ini akan terbuka senantiasa. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan harta yang telah kita infakkan sebagai wakil kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah terima. Allah balas dengan kebaikan-kebaikan yang sempurna di dunia dan sempurna pahala kita dapatkan di akhirat kelak. Demikian ma'asyiral muslimin, mohon maaf atas keterlambatan dan keterpakaian waktu kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.